pelan saya langsung seret gitu. Terus saya lihat di pojok itu kayak kan apa minimnya cahaya gitu kan, itu jalan di situ tuh ada putih-putih mas di sana. Putih. Iya putih-putih, jadi di tengah-tengah kegelapan gitu kan, yang minimnya cahaya, di situ saya ngeliat putih gitu mas. Saya mungkin pocong mungkin dia, nggak cukup. Saya lihat gini terus gak ada. Akhirnya saya buka gini, seret. Apa itu mas? Coba apa? Apa itu mas? Situ mungkin mimpi buruk saya mas. Jadi di sana itu Wajah. jadi saya kan gini. Iya. Sekilas. Enggak, itu Emang jelas itu. Jelas. Wajah kayak gini gitu. Dan wajah itu wajah perempuan yang tadi yang di atas. Halo Rek, aku nang kene kabeh membagi pengalaman ambek koncoku iki. Jadi gini Rek. Koncoku iki ndek pengalaman horor nang kampunge. Nah, selanjutannya ya apa? Ini dia, Mas Restu. Hei. Halo Mas Restu. Halo. Gimana kabarnya Mas? Oh, alhamdulillah baik mas. Alhamdulillah baik ya. Sehat-sehat di rumah ya Mas. Sehat, Ya? alhamdulillah sehat. Gitu. Terus kesibukannya sehari-hari ngapain aja Mas? Keseharian itu ya sebagai pelajar umumnya ya belajar gitu kan. Oh belajar. Iya. Tumben saiki rajin Iya ya. soalnya kan habis ini kan ya mendekati ulangan kan. Ulangan apa Mas? Ulangan sekolah PAS lah. Oh PAS. Mm-mm. Dengar-dengar Mas itu ya ada cerita horor saat di kampung. Nah itu piye Mas ceritanya Mas? Nah itu cerita horor di desa itu, pengalaman saya itu pada tahun 2021 mas. 2021. Oh berarti wis suwe Ya ya Mas? 2 tahun Dua yang lalu. tahun. Heeh. 2 tahun yang lalu. Jadi itu 2021 pas setelah hari raya. Oh setelah hari raya ya. Setelah hari raya Itu selesai nih. Oh Ya selesai 5 besarnya lah. 5 besar. Nah itu di situ ya alhamdulillah bisa pulang kampung sama keluarga. Jadi keluarga saya itu ada 4. Oh Pak. Ya ayah, ibu, kakak sama saya sendiri gitu. Itu naik apa Mas? Itu kita naik bis. Oh, Itu naik berangkat bis. malam jam 9. Karena di malam itu perjalanan malam tuh enak, nyaman mas. Nyaman. Cepet juga perjalanannya. Iya kan ya lalu lintasnya kan agak sepi. Jadi Jadi cepet. cepet itu. Nah itu kita berangkat dari Surabaya ke Solo itu jam 9. Di Solo itu sampai jam 3. Jadi mau subuh itu mas. Di situ istirahat dulu, terus makan juga. Setelah itu lanjut ke oper lagi ke bis itu, kita turun ke pasar yang ada di Magelang mas. Magelang. Pasar sapi namanya. Oh, pasar Kita sapi. turun di sana itu pagi jam 5 mas. Jadi di sana itu kita turun, itu saya melihat gunung yang ada di sana tuh, ada gunung Merbabu dan Merapi tuh keren mas. Sekarang pagi kan. Iya. Suasananya tuh dapet. Di sana cerita udah sampai ke desanya tuh, ke rumah jam 9-an. Jam 9 pagi. Iya. Di sana disambut baik sama keluarga di desa karena udah nggak lama pulang kampung sih mas. Jadi kayak keluarga di desa itu kayak kangen gitulah sama kita. Kalau masalah horor saat perjalanan
ke Surabaya sampai ke tujuan kampung itu ada kendala. Kalau kendala itu ketika bukan dalam perjalanan sih. Ada di perjalanan itu kan apa di bis itu nggak terlalu rame dan nggak terlalu sepi. Di situ ada penumpang ada sekitar 15-an 15. termasuk keluarga saya sendiri itu. Nah, awalnya itu jalan itu kayak ada bapak-bapak itu yang apa dia Petani itu bukan. bukan bapak-bapak itu apa setelah dia itu naik setelah kita jalan gitu. Jadi kita udah naik terus jalan tiba-tiba bapaknya itu naik gitu. Nah, saya sih awalnya nggak ada curiga-curiga gitu ya, cuman ya namanya juga orang kan harus waspada kan. Iya. Kejahatan kan ada Nggak tahu kan ya. ada di sekitar kita juga, jadi harus waspada. Waspada. Situ bapak-bapaknya itu duduk di belakang sendiri. Itu sendirian Mas. Jadi sendiri tuh ya itu bapaknya sendiri tuh. Saya ngeliat itu ya memang sih ya seperti bapak umumnya sekitar umur apa 50-an mungkin. Kayak sudah tua. Iya itu. Jadi apa intinya tuh kayak ngikutin cuman apa saya nggak terlalu memikirkan. Nah setelah itu kan ya akhirnya saya tinggal tidur terus nggak lama sampai ke apa Solo itu Mas. Nah di Solo kan saya kira itu karena pemberhentian di Solo itu yang turun cuman keluarga saya aja. Kan saya juga nggak tahu kan bahwa bapak itu apa tujuannya kemana. Pokoknya di stasiun itu juga ketemu bapak itu, ya saya kira kan oh mungkin berhentinya di depan gitu, nggak sama saya gitu, di depannya agak depannya lagi. Udah habis itu apa udah nggak ketemu lagi dari situ. Ketika oper bis itu udah nggak ketemu lagi. Sampai di desa itu aman, cuma itu aja sih kejanggalannya. Terus di desa itu ya disambut baik, terus kayak udah makan apa belum, makan gitu. Kayak apa Kayak disumbu apa? iya Disuguhi. baik banget, banyak makanan juga. Terus setelah itu karena saya itu apa kan di belakang rumah desa itu kayak ada apa pohon bambu yang gede-gede itu loh Mas, Iya. ukuran segini gitu. Iya, tahu, Besar Mas. terus tinggi gitu. Iya, tinggi. Nah saya di sana itu kayak mungkin hirup udara segar kan, Iya. udara desa gitu. Kan karena saya juga apa anak gunung juga kan, nah, saya itu suka sama udara sejuk di gunung. Hobinya juga itu ya sih. Iya alam Pendaki. sih ya, cinta alam. Itu. Boleh kapan pendaki. Oh iya boleh ya, bisa direncanain itu. Boleh. Apa karena saya di situ juga sama cari sinyal. Sinyal. Iya di sana kan apa sinyalnya agak susah. Iya. Jadi desa. cari buat Itu apa, kampungnya jauh sama kota Mas. kalau dari kota sih mungkin sekitar setengah jam mungkin dari sampai kota. Jauh. Iya ya lumayan lah. Terus apa singkat cerita tuh malam itu apa ya sebenarnya itu di rumah itu nggak sepi, banyak keluarga yang kesana buat melihat kita gitu. Nah, akhirnya setelah di sana itu Mas ya, setelah maghrib itu udah sepi, beda sama yang di kota Surabaya itu kan habis apa, kalau Surabaya sih jam 2 aja masih rame kan Mas. Iya, masih rame. Kalau di sana itu habis maghrib itu udah sepi Banget Mas. sepi. Jadi saya itu kan orangnya kan apa kayak kalau udah itu kan pengen cari, kalau ngobrol itu kan nggak, itu orang tipe ngobrolnya nggak terlalu lama gitu. Setelah ngobrol sama keluarga saya tinggal keluar.
kan di situ juga penerangan kurang juga di sana di desa. Saya di situ ya sama sih, keluar juga pengen apa, saya itu duduk di apa rumah samping rumah hadap di belakang. Jadi di apa di belakang rumah pas itu ada kebun singkong, terus sama ya kebun yang lain. Terus di belakang kebun itu ya itu pohon-pohon bambu yang gede itu. Di situ saya duduk terus lihat di sana. Nah, awalnya itu baik-baik aja mas, karena saya juga fokus sama Fokus main sama HP. HP. Iya. Jadi Nah, nggak jadi saya main HP terus dikit melihat ke sini, dikit melihat ke sini gitu. Nah, ada ketika saya lihat ke atas itu, mana begini, lihat di atas itu ada yang bikin saya pikiran. Jadi di kalau malam atap kan apa kelihatan hitam kalau malam Iya. atap itu hitam. kan. Saya itu kan sebelumnya kan apa setelah main HP terus lihat ke atas itu udah tahu kan ada hitam gitu kan, udah tahu juga bentuknya. Setelah berapa itu saya ngeliat kayak gini, itu ada yang aneh mas. Anehnya tuh di atap segitiga sini tuh, terus di itu bukan di atasnya sini kan atap. Iya, itu bukan di atap. sininya tapi di sini itu ada kayak apa lengkungan kecil, kayak lengkungan itu lengkungan kayak gini, terus hitam kayak hitam terus bawah itu sama-sama putih. Nah saya mikirnya itu apa ini, kucing mungkin ya. Iya. Nah, kan apa saya juga positive thinking karena nggak ada nggak ada masa nggak ada kepikiran buat negatif gitu mas. Nah setelah itu saya gini lagi asik, terus tiba-tiba ada sleep itu. Iya, saya kan apa awalnya kan ya mungkin apa tetangga ya gitu, makanya saya cari. Awalnya tuh saya nggak noleh ke sana, nolehnya ke sini kan, karena mungkin orang kan siapa gitu. Iya. Ya apa tetangga yang belum ketemu sama saya. Iya. Terus nggak ada, terus saya noleh ke atas gitu Jadi pak? kepala mas. Jadi yang tadi itu apa cuman segini tuh saya ngelihat kayak hampir seler gitu, jadi kayak nongol Kayak gitu. ngintip Kepala nongol. tuh. Iya. Di Perhatikan sampean. situ saya karena juga nggak bisa positive thinking karena di situ udah ya bener ada rambut, terus di sini tuh putih kayak putihnya jolak kan. Padahal di sana itu hitam, putihnya itu kelihatan. Di situ saya kayak apa Kaget sih. nge-freeze gitu. Ini apaan ya gitu, saya mikir oh, ini masa kepala orang gitu, kayak ini kepala orang. Saya istighfar gitu, saya langsung gini istighfar terus langsung lapak ke sana mas. Langsung bawa muka nih. Iya saya Langsung lari. ke depan. Jadi kan itu di belakang ya, jadi apa di sini tuh rumah, di sini tangga gang, yang itu tadi saya di sini, saya lari ke depan mas. Tanpa pikiran apa-apa gitu, langsung Iya, lari. karena bodo amat langsung lari. Setelah itu jadi di depan rumah itu ada masjid. Karena kan saya pikir di depan agak rame kan gitu. Tapi di sana tetap sepi mas, karena itu juga udah isya, udah jam udah sekitar jam habis isya lah mas. Nah di sana itu jadi jalannya itu agak apa nanjak mas. Jadi apa sini rumah kan sini masjidnya, sini rumah saya. Kayak Jalan nanjak gitu. Iya kak, nanjak seret ke sana gitu. Nah nanjaknya itu kayak apa belok gitu kak. Langsung Di tikungan. sana itu nggak ada penerangan, jadi kayak hitam gelap gitu. Saya tuh duduk di belakang jalan itu, saya lanjut lagi, biar lagi mas, buat ngilangin apa kejadian yang tadi. Iya, saya main gitu, saya butuh amat lah gitu.
Setelah itu ada lagi sweet-sweetan itu. Ya, awalnya itu saya nggak kepikiran lagi karena jauh lah, udah Jauh. hilang lah gitu. Iya. Yang sweet. Nah, respon saya tuh sama yang awal. Jadi apa saya kira tetangga gitu. Saya noleh ke kak sana sini gitu, ada gitu. Terus tiba-tiba itu hati tuh kayak penasaran sama di belakang. Nah, akhirnya saya juga nengoknya kayak nggak kayak pelan-pelan gitu. Saya nengok langsung seret gitu. Terus saya lihat di pojok itu kayak kan minimnya cahaya gitu kan, itu jalan di situ tuh ada putih-putih mas di sana. Putih. Iya, putih-putih. Jadi di tengah-tengah kegelapan gitu kan, yang minimnya cahaya, di situ saya ngeliat putih gitu mas. Saya mungkin pocong mungkin dia, soalnya putih, nggak ada Ada kuncitnya gitu. pokoknya putih gitu mas, onjong gitu. saya itu kayak di sini saya ngeliat gitu. Saya sempat ngefoto, cuman fotonya itu saya ngefoto mas, karena saya kan pegang HP kan. Saya butuh apa foto lu gak viralin. Saya foto tapi nggak ngevideo. Saya ngefoto Foto kan, aja. foto cekrek langsung saya lari ke dalam. Terus karena saya udah diganggu 2 kali kan, saya tuh mau cerita gitu kan, cuman di situ saya nggak enak karena orang tua saya lagi ngobrol sama keluarga di sana gitu. Jadi saya mau ngomong terus nggak enak kalau didengar sama keluarga sendiri di sana. Iya betul. Terus akhirnya saya cerita ke kakak saya sendiri. Saya cerita kalau saya ada kejadian ini. Terus saya tunjukin fotonya mas. Gak ada. Gila. Nah enggak, maksudnya fotonya tuh ada, cuman penampakannya itu nggak ada. Jadi kakak saya tuh nggak percayanya memang fotonya itu serem mas. Jadi kan karena suasana jalannya tadi itu Sepi terus minim kegelapan. Terus setelah itu nggak cuma itu aja mas. Jadi tiba-tiba ibu saya tuh bilang gini, Le, ayo nyambangi mbah siapa gitu di sana. Saya kan gas-gas aja karena kalau malam itu seru gitu saya kan. Nggak apa sekalian silaturahmi juga kan. Akhirnya di sana berangkatlah, ya lewatin sana nanjak ke atas itu yang lewatin Yang tadi tuh. iya. Si Ana ngelewatin, saya bodo amat karena saya nggak sendirian di situ kan, Bareng gitu. iya, rame-rame lah. Akhirnya sampai itu perjalanan sekitar 15 menit, lebih lah 20 menit, karena itu 20 menit tuh nggak sampai ke rumah saudara itu. Jadi kita di gang itu kita parkir sepeda, setelah itu kita jalan memasuki kebun-kebun. Di situ juga karena rame kan ya, saya tuh pakai bukan hoodie ya itu. Terus saya karena minim cahaya kan mas ya. Iya. Minim cahaya, saya itu jalan terus ngikutin. Nah saya itu sambil nyalain senter mas, sambil gini lah. Nah saya tuh pandangan itu ke bawah, soalnya takutnya kesandung tahu iya, gimana. ada ular gitu kan, kita nggak Tahu. Iya benar mas. Nah di situ saya juga jalannya pelan-pelan karena bener-bener hati-hati banget mas, pelan-pelan gitu. Itu suasananya di perjalanan itu sawah atau gimana mas? Iya, kebun-kebun warga jadi. Kebun-kebun warga gitulah, kayak ya ini pada umumnya kayak nanam sawah-sawah padi. Tapi ya. itu kayak agak gini, jadi kita tuh jalan di sini tuh ya segini lah sawahnya itu. Terus yang ini tuh lebih tinggi. Ya kayak bukit. Lebih tinggi gitu Lebih lah. tinggi.
Nah saya itu jalan pelan-pelan ya. Saya situ gak kepikiran apa-apa. Nah setelah itu saya kayak apa? Kayak diem-diem tuh nggak enak mas. Perasaannya. Enggak maksudnya kayak ah, kalau nggak pengen ngobrol gitu lah, pengen ngobrol. Nah habis itu eh, ya di belakang saya itu ada suara apa jejak kaki, tapakan kaki jalan orang jalan seperti biasanya lah, kayak apa orang yang injek rumput jalannya serak gitu. Nah, kan saya kan mikirnya itu kan karena tadi saya nggak sendirian kan, berangkatnya rame-rame ya. Rame. Nah ya saya kira itu ya apa kalau nggak siapa lah yang berangkatnya sama saya kan ya. Saya itu halnya ngajak ngobrol gitu. Saya bilang gini, Lek, niki niki sik suwi ta? Tanya. Iya saya nggak direspon mas. Terus setelah itu apa ya saya kayak mungkin nggak dengar gitu, positif thinkingnya lah. Dek ki terus mamain baik ki Nandi kok apa peteng ini. Nah apa sampean nak ngarep ae ta Le, kan sampean kan sing ngeru. Habis itu kok gak direspon gitu. Tapi tetap ada jejaknya itu. Saya langsung boleh mas. Langsung boleh. Ada sia-sia. Rinding. Padahal itu sebelum saya gini tuh mas, itu jejak itu masih ada. Masih kan? ada. Gak. Setelah saya gini, Langsung segini gak ada orang. gak ada sama sekali, dan juga berhenti suara pijakan kaki itu mas. Terus saya kan kaget kan, terus belakang saya siapa gitu kan. Saya di situ kayak bingung lah. Akhirnya saya ngelanjutin tuh perjalanan. Saya juga agak panik kan, agak lari tuh mas. Lari lah, nggak tahu itu saya ambil jalan yang mana. Terus apa tiba-tiba itu apa kayak kayak semak-semak gitu, kayak ini saya di mana nih? Tersesat ya? Iya kayak ini bukan jalan ini. Terus habis itu saya apa di situ ada kejadian kocak mas. Kenapa guys? Saya buka maps. Daerah sawah ya? Iya saya buka maps mas. Saya buka maps terus ya karena saya kan cuman lihat aja lokasinya itu gimana gitu, walaupun gak ada internet gak di sana. Iya. Saya gini saya kembali aja gitu. Nah terus setelah ada 10 menit lah saya tuh sasar di situ, ada tuh dikit samar-samar suara kayak ibu saya gitu, tuh Panggil gitu. Nah saya ikutin sumber suara itu, saya ikutin terus makin deket suaranya. Terus saya mungkin ke arah sana. Saya ke sana. Yakin itu Dan mas? iya bener, ada rumah di sana mas. Di situ ada rumah, terus ada suara ngobrol gitulah, ada lampu remang-remang gitu. Ya, saya yakin itu rumah mbah itu. Saya masuk mas, di situ dapur desa. Terus setelah itu di situ saya kan assalamualaikum. Nah di situ emang ada ibu saya di sana. Ibu saya itu lagi ngebantuin mbak yang buat nyiapin makanan gitu. Nah, terus salah satu saudara itu salah satu mbak itu yang perempuan itu kaget. Le, woi kita harus tuh. Oh, kayak saya saling juga gitu. Iya. Terus kaget, kok bisa lewat sini gitu. Kok bisa lewat gini gue. Terus saya bilang, kayak mungkin ya tadi lewat muter lah gitu. Saya muter lagi soalnya di belakang rumah itu
kayak bukan jurang, cuman ada turunan gitu. Turunnya itu agak curam, cuman nggak terlalu dalam lah gitu. Di situ juga sawah-sawah. Sawah-sawah. Nah kalau kanan kiri juga nggak bisa lah, nah di situ juga ada apa kayak kayu-kayu buat pembatas gitu. Nah terus saya nggak percaya karena saya awalnya itu ya handos biasa gitu. Saya kira, saya lihat lagi beneran itu apa jalannya ya bener ada jurang gitu ya. Jadi saya nggak ngobrol, saya kira karena mbak saya juga tahu gitu kan, terus menggisik gitu masuk ke dalam. Setelah saya langsung dibawa ke ruang tamu yang banyak tuh, rame lah biar nggak kepikiran. Situ saya disuguhin minuman itulah ya. Disitu saya Ngobrol-ngobrol. kayak kepikiran, bener-bener kepikiran karena deg-degan juga, mengalami 3 kali udah gitu kan. Kayak ini tuh wah nggak ada yang benar. Terus di sana ya setelah pulang itu di sana saya baru cerita ke apa ibu sama ayah saya cerita di situ. Terus katanya karena kan sebelumnya tuh nggak ada kejadian kayak gitu mas, cuman kenapa kok tahun itu gini, memang ada yang nggak suka apa gimana. So bertubi-tubi ya sekali. Terus apa setelah itu saya capek kan mas, saya juga kayak sekarang saya habis datang situ kan saya nggak istirahat kan mas, saya kan capek ya main gitu. Saya pamit apa tidur dulu karena benar capek. Saya tidur jadi tidurnya itu kamarnya itu deket sama ruang tamu, cuman apa di situ posisinya saya nggak tahu ya apa di ruang tamu itu emang sepi. Nah, apa keluarga saya itu masih ngobrol lah atau apa intinya masih belum tidur. Nah itu di ruang keluarga, di ruang keluarga bukan di ruang tamu. Sedangkan di ruang keluarga itu deket sama dapur. Ya situ saya udah capek, udah ya intinya pengen tidur gitu lah, Istirahat ya. Nah jadi kasur saya itu iku teko apa iku jenenge Bayang enggak dari bambu. Jadi kalau kita apa itu kan bunyi krak gitu. Di situ enggak langsung kan, di situ ada apa kasur, terus selimut juga hitam, jadi nggak perlu dipanas karena udah dingin. Nah, saya tuh sukanya itu apa itu namanya kipas, nggak ada nyamuk kan. Iya. Nah, akhirnya saya tidur di sana pakai selimut. Terus apa saya di situ sempat tidur dan ada yang bikin saya bangun. Bukan nggak bangun, cuma saya itu kerasa aja kalau ada yang seorang buka pintu. Gitu. Saya nggak tahu, saya tidur. Blek. Ya saya pikirnya kan ya mungkin kalau nggak ibu saya atau siapa gitu kan tidur gitu. Karena sebelumnya itu ada yang iya nanti nyusul gitu lah. Pas saya pamitan tidur gitu. Ya saya kan ya cuman krek gitu, nggak ada kayak kalau kita tidur nih. Iya. Itu pasti kalau nggak di samping atau kan saya tuh tidurnya gini mas. Nah kalau nggak di depan atau pokoknya kanan kiri kita itu pasti ada suara blek gitu. Iya. Itu nandain orang tidur kan. Pasti ya. Nah, saya tuh apa memang sempat diem di situ setelah krek gitu. Saya bodoh amat bikin apalah gitu. Tapi setelah saya nunggu beberapa menit, 5-10 menit kok nggak ada suara itu. Nah, saya itu kan begini, saya itu membuka dikit diri di depan saya itu nggak ada orang. Tapi saya
saya gini aja. Saya tidurnya gini ya gini Iya. lah. Saya ngebuka dikit, sebetulnya nggak ada gitu. Di belakang saya juga saya apa kayak nggak ada keras gitu. Terus karena di belakang saya tuh space-nya tuh dikecil gitu, nggak cukup kalau buat tidur. Karena awalnya tuh saya tuh ngambil pojokan, Iya. ngambil pojok sini kan apa buat space saya. Iya. Nah, karena saya juga tidur sih, saya pindah kan gini. Otomatis nggak cukup. Nggak cukup. Saya lihat gini terus nggak ada. Akhirnya saya buka gini, seret. Apa itu Mas? Coba apa? Apa itu Mas? Situ mungkin mimpi buruk saya mas. Jadi di sana itu wajah. Wajah. Jadi saya kan gini ya. Iya. Seret. Sekilas. Enggak, itu Emang jelas itu. Jelas. Wajah kayak gini gitu. Dan wajah itu wajah perempuan yang tadi yang di atas. Yang ngintip tadi. Oh, ini Mas. Wajahnya itu rambutnya ya acak-acakan iya. Di situ putih, bener putih mas. Seremnya itu kayak ya yang bikin serem itu matanya. Merah. Matanya tuh hitam gitu. Hitam. Terus ya melihatnya tuh kayak lihatnya tuh bukan penuh dendam, cuman karena ini hitam kan kayak serem gitu. Itu sini hitam kayak orang apa ya, orang nggak tidur gitu loh. Hitam, sininya hitam, sininya juga hitam, ini putih gitu, putih pucat. Kok pandai? Tapi enggak, itu cuma itu aja yang bikin serem itu. Taring. Enggak lidahnya, jadi kita kayak Oh. gitu. Jadi ketika awalnya tuh Kayak- gini mas, gini terus Iya. pas saya lihat kayak gitu. Gitu saya gimana, kayak kan saya bener-bener lihat gini depan saya sendiri gini. Itu kayak akhirnya kayak saya kayak Kayak kekunci gitu Mas ya. saya nggak pasti Gak bisa ngomong. cuman dia itu bakal ngelakuin apa sih gitu. Saya gini terus habis itu saya juga takutan itu bener-bener Iya Mas. itu kan. Depan. Terus saya langsung kayak itu nge-freeze mas, kayak bener-bener nggak bisa. Gak ada apa-apa ya Mas. Terus habis itu saya langsung kayak pelan-pelan gitu, pelan-pelan kayak bisa cepet mas, pelan-pelan gitu. Itu gini karena udah gini saya berusaha merem gitu. Saya bodo amat sih nanti entah bangun di mana. Ketika saya bangun nanti Iya apa gitu Mas. di hutan aja, ini saya gini bener-bener udah capek, saya pengen tidur. Serem Mas. Ya, karena terus apa ya, setelah itu dengan gangguan pagi nih mas ya, pagi Belum cerita, minum-minum dulu Mas. oh ini nggak apa tuh Apa nungguin. oh boleh ini oke. Oh, ini mau dulu mas. Ngobrol. Oh makasih mas ini. Apa jajannya mau? Oh ini enggak apa nih, oh roti. Masih ada roti, gorengan camilan hari ini. Monggo sampean juga harus makan Oh juga. iya, iki molen Mas, sing muter Oh, iya, gitu. sama. Molen nih. Sing iso diputer. Tak pikir jerone iki ono anu nih Mas. Ono gulone ta opone dadakno gedang. Biasanya itu rasanya coklat, Iya. keju. Di mana nih? Oh, lihat depan Mas, enak ya. Enggak di endorse nih. Jangan ah, nanti aja. Siapa tahu ada endorse kan lumayan. Enggak opsi. Terus lanjutannya Saya gimana? tuh di sana itu di desa itu seminggu. Minggu. Pagi bangun tuh jam 6.
jam 6 saya bangun kayak bener-bener kayak saya tuh habis bangun tuh kayak bener-bener kejadian-kejadian semalam itu nggak teringat gitu. Saya bangun, di depan saya itu ada ayah, ibu gitu. Saya tenang. Saya bangun, terus situ ada, ya intinya ada orang kayak kakek saya. Nah, setelah itu saya keluar, kayak bener pengen lihat udara sejuk gitu, pemandangan yang indah, bener-bener pengen hilangin kejadian semalam lah. Saya di depan yang jalan tadi dekatnya masjid, saya lihat ke sana itu view-nya itu bagus mas. Di situ di sana itu ada gunung, kayak di gunung apa ya namanya, gunung apa ya namanya, ini ada gunung, jadi bukan Merbabu. Kalau Merbabu itu tempat itu, jadi desa saya itu di kaki gunungnya Merbabu. Di kaki gunungnya lereng atau kaki gunungnya itu nggak tahu. Saya ngeliat sana itu ada gunung, terus di belakang rumah saya ada gunung, terus di lanjutan jalan tadi itu ada gunung, jadi benar-benar gunung di sana itu banyak mas, kelihatan lah. Nah, singkat cerita nggak ada kejadian apa-apa, cuman hari kedua ya, hari ketiga aman, hari keempat aman, hari kelima 5 malam itu mas. Minum dulu. Iya apa serta nih. Oke, di malam kelima itu malam ke-6 sehari sebelum saya pulang itu saya dipanggil sama kakek saya sendiri. Jadi kakek saya itu cerita kalau dia itu tahu kalau saya itu Pernah digangguin. ketika di sini ada yang ganggu gak gitu. Saya awalnya saya kan orangnya kan nggak enak kalau ngomong oh iya ini di sini, apalagi di sekitar gitu kan. Iya. Saya takutnya tuh kayak kakek saya tuh nggak nyaman gitu kalau saya ada di sana. Saya bilang, mboten enten kok pak, mboten enten, nggak ada, serius nggak apa-apa, nggak apa-apa lu, jujur aja. Nah, dia bilang gitu, akhirnya saya terbuka lah mas. Saya terbuka bilang, saya ceritain mulai kejadian awal sampai itu, kenapa kok ada yang ganggu. Saya bilang gitu mas. Iya mbak, apa ya kok mana sih ganggu aku, padahal tahun-tahun sebelumnya sadurungnya aku pas aku kesal di sini tuh aman-aman aja, nggak ada yang ganggu. Kenapa kok di tahun ini pas saya kesini ada aja. Iya. Jadi sebenarnya itu kakek saya itu cerita kan, oh nggak apa-apa, itu nggak bakal ganggu kamu kok, cuman itu pengen kenalan aja, Menyapa itu. karena ya intinya kenalan, cuman saya nggak terima kenalannya kok sampai gitu. Saya nggak terima gitu, kenalan kan cuman lihat aja kayak dari jauh gitu lah mas, nggak sampai depan mata gitu kan. Nah saya tuh ya cerita gitu, ya memang agak gitu, tapi mbak ya yakin kamu waktu itu dia sungguh dia niku cuma Gusti Allah lah. Saya situ ya karena diceritain gini terus dia bilang gini, iling ya bro, iling ya le, awakmu awakmu iku kesayangan ibu ya,
Nah, jadi Mas, setahun sebelum saya pulang desa tahun 2020 itu, buyut saya itu nggak ada Mas, tinggal umur. Kejadian buyut saya juga umurnya itu 100 sekian gitu loh, lebih. Dan saya itu cicitnya lah, cucu punya anak namanya cicit ya. Cicit. Jadi nanti punya anak lagi cucu cicicuin. Cuy. Yang saya nggak tahu istilahnya. Cuman ya bener kan habis cucu cicit tapi nggak tahu itu ya Iya, apalah lanjutannya. apa? Ya itu jadi itu saya tuh bisa dibilang cicit kesayangan buyut saya, karena dulu pas ada itu buyut saya tuh kayak memajang foto kecil saya gitu. Nah di situ cerita lah kalau itu sebenarnya itu kayak kalau ada kejadian gitu itu buyutmu mau datang kalau nggak mau ketemu sama kamu gitu kan. Terus saya kan percaya nggak percaya kan saya harus paham lah sama hal-hal kayak gitu. Iya, harus percaya. Ya, cuman saya batasin aja lah. Setelah itu saya gitu kayak gitu mbak, yo gini. Jadi mbak itu anaknya buyut tadi, buyutku. Nah setelah itu ya akhirnya aman-aman. Terus itu aku sama mbakku itu ngobrolnya di dapur. Jadi dapur itu dekatnya kebun-kebun yang singkong Yang tadi. Terus Sebelum ke rumah nenek. di sana itu tiba-tiba ada angin gitu Mas. Dia angin kenceng gitu di belakang, di arah belakang rumah. Kalau di depan tuh aman, gak ada apa-apa. Terus setelah itu nah di situ mbak saya senyum kayak senyum bahagia gitu. Cuman saya kan senyumin apaan gitu kan. Terus habis itu mbak saya tuh bilang iku lo teko kan gitu lo teko gitu. Saya kayak hah gitu, Kaget sih. baru aja diomongin ya panjang umur gitu. Jadi udah nggak ada umurnya panjang lagi. Terus habis itu ya saya masa sih gitu percaya kan. Terus melok mbak dulu, saya udah ikut aja kan. Terus ikut ke arah belakang. Jadi gini, belakang kebun-kebun tadi itu dulu itu rumahnya buyut. Jadi buyut itu dulu tinggalnya sendirian di rumah, tapi nggak sendirian, depannya itu dekat kan, dapur sama kebunnya dekat. Iya. Jadi kebun itu dulu rumahnya buyut. Oh dulu. Jadi masuk ke kebun, terus dari pojok sana itu bener ada buyut gitu. Jadi iya pakai tongkat Mas, karena buyut saya itu selalu pakai tongkat kok. Dia jalan gitu Mas sambil nunduk gitu. Saya tuh nggak takut Mas, cuman kayak tercengang sama sedih juga karena keinget gitu lah. Kayak nyangka sih hal itu Mas. Kayak ya Allahualam aja Mas ya. Dia dateng nggak gini ya, kayak gini karena pasti nyambungku gitu kan. Terus dia bilang pesen kalau sehat-sehat ya gitu. Pesan. Jadi orang yang pinter, terus manut kalau orang tua kali orang tua habis itu pokoknya jadi anak yang sukses. Saya kayak sama gini Mas, gitu Geba gitu Geba. Terus di situ tiba-tiba tuh ada angin. Jadi anginnya tuh kebun itu ini kan saya mbak saya
itu bisa. Jadi sekitar jarak 2 meter. kurang 5 meter mas, 5 4 meter gitu. Ya dia ngobrolnya kayak gitu, ngobrolnya di situ 4 meter tapi dengernya tuh bener-bener di sini kayak jelas. Kok jelas sih. Terus habis itu apa ya kan buyut saya di sini, terus di situ ada kebun, di situ kayak ada angin gitu. Terus Angin lewat. ke arah buyut seret hilang. Hilang. Saya kayak ya sebenarnya saya itu sedih sih, kayak berapa gitu lah istilahnya. Iya. Ngeluarin air mata tapi nggak nangis. Wah, kok nangis saya. Iya bener. Bener. Terus saya bilang ke mbak gini, oh gimana guys, matur nuwun guys. Akhirnya saya di situ nggak pikiran kok ada datang, saya bodo amat lah. Nah akhirnya saya situ saya kan situ saya seneng kan, kayak teka-teki itu udah ketemu gitu, udah kejawab. Akhirnya ya udah saya masuk lagi, terus saya ngobrol sama ya sini nih, tapi saya nggak ngobrol ketemu buyut saya nggak ngobrol, cuman ya gitu aja. Akhirnya kita pulang ke Surabaya ya mas. besoknya sih. Besok ya. Di situ malamnya itu persiapan, prepare. Persiapan. Tapi mas, kan kita tuh oper oper ke bis kecil terus ke bis besar. Nah jadi kita tuh ke depan yang jalan raya lah, Jalan raya. buat nungguin bis Pinggir yang jalan. bis kecil. Oh, bis kecil. Karena bis besar tuh kayak nggak muat sih, cuman mahal. Nah saya tuh bis kecil saya arah ke pasar sapi tadi. Nah pasar sapi itu ada bis mas, ada bis yang dari Semarang mau ke Solo. Nah di situ mas, ya saya berangkat lah, saya naik, oh alhamdulillah gitu, kayak diberi jalanan gitu. Saya naik terus mas, pas saya ngeliatin maksudnya tuh kayak lumayan rame kan, mungkin pagi kan ya, banyak orang yang aktivitas. Saya tuh bawa kardus tuh oleh-oleh lah, oleh-oleh dari desa. Saya tuh gini. Nah setelah itu saya tuh sekilas ngeliat Penampakan enggak bapak yang yang dalam, pernah iya pas berangkat itu kayak di pojok sana itu. Cuman saya kayak ngelirik dari ekor mata tuh kayak ngeliat persis gitu, pakai jaket coklat gitu, persis gitu mas, kayak siapa gitu. Saya cuman ngeliat gini aja, cuman kan kalau ngelirik kan kelihatannya kan gak enak. Cuma ngeliat gini, dan saya juga alasan lihat atas sini bener-bener sama gitu. Bapaknya itu nggak ngeliatin ke arah saya, cuma lihat ke depan. Saya bodo amat kan, ketemu lagi nih. Terus itu istirahatnya itu saya duduk terus atur barang-barang. Sebenarnya itu saya tuh pengen ngobrol sama bapak tadi. pengen ngobrol kok, maksudnya tuh dari mana gitu, tujuannya mau kemana, terus namanya siapa, ya pengen ngobrol biasa, pengen kenalan lah mas. Iya. Cuman karena itu saya juga capek kan, maksudnya itu dari perjalanan juga capek. Saya karena saya itu nggak tidur mas. Jadi saya tuh ecetan nyalain musik gitu sambil gini dia itu, terus kadang ketiduran sebentar. Nah niat saya tuh nanti ngobrolnya pas turun ke Solo. Nah, singkat cerita itu udah sampai ke Solo, kayak itu ke Solo udah sampai. Nah itu berdiri bapak itu berdiri, saya ngelihat Bapak tadi ya berdiri, turunnya lewat pintu depan. Karena posisi saya tuh deket sama pintu belakang, saya ambil ke belakang. Ya setelah itu saya kan bawa ini ya, bawa
apa kardus oleh-oleh, saya turun mas. Saya tuh ninggal orang tua tadi kan, saya kan soalnya penasaran kan. Saya turun, blek, lihat ke sana, gak ada bapaknya. Apa tadi itu? Cuman saya gak penasaran, duh kok gak ada, kemana? Akhirnya saya muter ke sini, keliling tuh, sama keliling bis itu sama Iya, ngeliat sama cari bis. nggak ada mas. Ada. Jadi saya siang-siang loh kan ya. Siang-siang itu mas. Saya ke orang tua saya bantuin yang perlu dibantu lah. Terus habis itu apa ya udah sih sampai situ aja. Jadi yang penasaran tuh kakek tadi. Kayak tadi itu. Kalau yang perempuan itu aman lah, kita tahu kan. Cuman kakek itu aja. Bikin penasaran. Saya juga lupa nggak bilang ke mbah saya itu siapa. Setiap Iya. itu ngikutin. Ikutin terus. Terus ya udah, habis sampai rumah aman nggak ada apa-apa. Cepat itu aja. Cerita horor gitu. Ya semoga aja tahun depan kalau kesana aman-aman aja. Iya. Boleh dijak sana. Pengen tahu aja mas. Oh iya kan apa di sana itu pasti nyumaman pol lah mas. Soalnya pemandangannya tuh dapat di sana indahnya dapet. Terus apa mungkin kan hari ini kan ulang tahun tahun baru kan. Kota baru. Nah itu kan ya kita kan Iya. temen nih ya. Iya. Mungkin rencana ke depan tuh mau kemana gitu kan. Iya. Tahun baru kan itu. Ki kan boleh kan ya. Ya kan apa sampai ngelihat itu ke atas atau ke bukit gitu. Iya. Lihat kembang api gitu kan keren banget tau. Keren banget mas. Oke, cukup sekian dari cerita Marestu. Semoga penonton semua bikin apa ya? Ya. Ini pesannya itu Kayak kalian itu bebas percaya atau nggak percaya sama hantu, tapi hal itu tuh ada di sekitar kalian. Dan juga apa saya lupa ini. Ya intinya sabar gitu loh, jangan emosi karena kalau emosi itu kayak enggak karena emosi itu bukan solusi ya. bener banget nih mas. Ngomong-ngomong kalau soal jodoh, ada jodohnya nggak ini mas? Jodoh. Oh kalau di desa itu sih kalau tentang gini biasanya itu dijodohin. Oh jodohin. Kalau apa gitu biasanya dijodohin. Cuman saya enggak sih, karena kan walaupun saya lebih pengen tuh daripada dijodohin Mending pilih sendiri. iya benar, pilih sendiri tuh bener. enak gitu. Ya kayak sensasi cintanya luar biasa kalau sendiri. Iya Kayak dipaksain gitu ya. kayak apa ya itulah jelas. Oke, Marestu, cukup sekian ya dari kami. Semoga kita mendapatkan ilmu atau pengalaman dari Marestu. Semoga juga video ini dapat ada pesan-pesan buat kalian sendiri, apa makna di video itu. Oke, cukup sekian. Makan dulu tuh. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.